Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Natas Awan Indonesia. Ya. Bersama saya Ujang Arifin, host magang. Berarti mungkin ada host-host yang lain. Oke, di sini saya bersama Mas Anik. Mas Anik, De Anik juga boleh. Ya, panggilnya pengen aja masih muda, Ajay. Norak tua mau. Oke, di sini Mas Anik salah satu founder dari Natas Awan. Di sini kita akan membahas tentang Natas Awan, di mana Natas Awan berdiri ataupun kumpulnya Natas Awan gitu dan seterusnya. Mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Mas Anik aja. Kita tanyakan bagaimana ceritanya dari Natas Awan itu sendiri, Mas Anik. Oke, makasih teman-teman semua. Sebenarnya untuk founder Natas Awan sendiri, magang hostnya juga foundernya. Jadi dia cukup tambahan. Jadi nanti abis ini dia minta amplop biasanya. Kalau enggak transfer tuh biasanya. Jadi Mas Ujang juga sama founder. Natas Awan Indonesia itu kita awalnya sama mungkin kayak teman-teman semua ya yang naik gunung itu awalnya dari iseng-iseng ataupun kayak lihat sosial media kok kayaknya bagus di gunung view-nya, pemandangannya. Nah, dulu kita juga coba-coba mulai muncak itu di salah satu puncak di Kudus. Namanya ya, Natas Angin. Atas Angin. Nah, puncaknya itu Natas Angin. Nama puncaknya Puncak Songolikur. Nah, turun dari situ kita itu ngerasa kayaknya enak banget ya gitu nongkrong di atas awan. Terus kita ngambil salah satu ide juga dari situ. Jadi kan namanya Natas Angin, di atas angin mungkin ya gitu kan. Nah, kita coba mix jadi Natas Awan. Betul. Dengan tujuan ketika kita muncak itu di atas awan tanah. Jadi kita harapannya pengen dapat lautan awan gitu. Nah, dapat namanya dari situ, terus kita coba bikin logonya. Logonya kita bikin, kita desain gitu kan, sesuai filosofi yang kita dapat. Nah, mulai dari situ tuh kita udah punya nama Natas Awan, logonya udah ada dan kita cetak jadi bendera. Ya, Persiapan pendakian. pertama kali itu Pertama kali. Jadi setelah dari Natas Angin itu kita ke Gunung Sumbing. Pas 17 Agustus 2018. Jadi kalau mulai awalnya itu mungkin 2017-an kali ya. betul ya, 2017 waktu gunung-gunung yang pendek-pendek dulu kalau tidak salah ada angin terus ke mana namanya? Di Semarang. Ungaran. Jadi habis itu kita ke Sumbing 17 Agustus 2018 dan mulai dari situ kita kepikiran. Jadi kayaknya kok muncak berdua terus sepi gitu. Lihat orang itu rame banget pas naik gitu rombongan. Terus banyak bawa kulkas di gitu kan. Kayaknya seru gitu kan, gajah-gajah, sepatunya yang keren-keren. Belum lagi kalau misalkan pasangan gitu kan. Bisa bawa pasangan, ada yang bawa anak juga gitu. Kayaknya seru kalau rame. Dan dari situ kita mulai berpikir kayaknya kita bangun komunitas deh gitu untuk tiap pendakian biar rame. Nah, mulai dari situ kita ngajak teman-teman sekitar kayak teman mahasiswa, terus teman-teman main. Lama-lama itu ya kita muter gunung pada benchlock semua, pada ngikut. Kita ke Sindoro, kenalan teman lagi, nambah lagi. Kita ke Lau juga sama. Sampai puncaknya kita itu pernah bareng-bareng rombongan. Kalau nggak salah ke puncak Lau ya, lewat jalur Candi Jetso. Itu kurang lebih ada 28 sampai 30 teman-teman tuh gabung seragam bareng. Tapi kerennya itu pada hipotermia jalan, jadi turun lagi. Gara-gara cuaca ekstrim dan kurang mendukung. Cuman memang kita seantusias itu ngebangun Natas Awan biar rame gitu. Nah itu jadi kalau perjalanan sampai sekarang ya dari rame terus biasalah makin berumur pada udah pada nikah, punya anak, terus udah pada gantung sepatu gitu ya. Akhirnya sekarang ya tinggal kita mungkin kurang lebih 3 orang sisanya. Ya kurang lebih hampir sama-sama lah kalau misalkan perjalanan buat ngebangun atau perjalanan Natas Awan ini ya sama dari awal iseng terus jadi hobi akhirnya kita konsisten sampai sekarang. Oke, berarti lumayan panjang nih ceritanya dari tadi Mas Anik ceritain dari tahun 2017-an, 2018 dulu masih 2 orang, 3 orang, terus rame sampai dengan 30 orang lebih. Nah, untuk rencana kedepannya nih Mas Anik, untuk Natas Awan sendiri nih mau gimana nih?
yang sekarang. Oke. Jadi sebenarnya Natas Awan itu pas awal-awal juga kita udah pengen perkembangan. Jadi bukan sekedar kayak kumpul-kumpul doang, tapi kita pengen dulu itu kita pengen bangun platform edukasi, tapi basisnya itu kita seputar alam gitu. Jadi ngedukasi cinta alam ini, khususnya yang mendaki ini nggak cuma mendaki gitu. Jadi nikmatin alam iya, tapi harus ada edukasi di belakangnya. Jadi ketika pas naik gunung itu contohnya kayak kita ambil sampel, ya bisa jaga sampah nggak sembarangan. Apalagi sekarang ini masalahnya. Wah, ini banyak banget ya sama-sama di gunung. Pokoknya masalah ini masih tetap ada. Kita dulu sempat mau kayak gitu. Terus kita juga dulu itu ada kegiatan khusus teman-teman Natas Awan itu kalau mau Mucak itu pasti turunnya harus sambil mengumpulin sampah dari camp area, bahkan sampai dari puncak sampai ke sini. Jadi kita bawa trash bag tambahan dulu. Bawa turun sampah. Tapi sayangnya itu karena ya mungkin karena dari berbagai kota ya, dari Jakarta, Semarang, Purwodadi, dari Jawa Timuran juga ada. Akhirnya karena jauh dan juga waktu berjalan adanya bisa. Dan sekarang saya tetap punya keinginan untuk ngembangin Natas Awan agar Natas Awan ini bisa jangka panjang dan bermanfaat terus. Nah sekarang ada 3 orang termasuk yang di 2 ini, jadi host magang sama saya. Satunya ini ada lagi yang lagi magang, megang kamera. Ini lagi kameramen. Ya, yang lagi megang kamera ini tangannya sambil geter-geter. Nah itu juga sama si Natas Awan juga, namanya Mas Faiz. Tadi kita spill mukanya di sini. Tidak apa aja. Ada 3. Jadi sekarang itu ada Mas Faiz, saya, Anik, sama Mas Ujang, 3 orang. Nah setelah kita rembukan bertiga, kita akhirnya sepakat untuk membesarkan Natas Awan ini dinaungi jadi sebuah company atau perusahaan. Namanya itu PT Natas Awan Indonesia. Nah untuk fokusnya itu kita sekarang ada 3 fokus ya. Jadi 3 fokus. Pertama itu kita ada trip Natas Awan, portal Natas Awan. Terus yang kedua ada trip Natas Awan, dan ketiga ada Natas Awan Store. Nah untuk masing-masing itu fokusnya kemana aja nih? Nah ya ini yang menarik sebenarnya sih. Mungkin teman-teman baru dengar juga dan video ini bisa sedikit menjelaskan membantu ya. Yang pertama itu portal Natas Awan. Jadi kita itu fokus, yang portal Natas Awan ini fokus menyediakan informasi yang fresh, yang terbaru seputar dunia pendakian dan wisata di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman sering lewat di FYP beranda sosial media, misalkan info pendakian, gunung ini tutup atau buka, nanti kita menyediakan itu juga di website, di Instagram, di TikTok, dan juga di Facebook. Jadi kita akan masuk ke sosial media untuk memberikan informasi up to date dan sumbernya terpercaya. Berarti informasinya itu all berarti ya. All, nanti kita post semua di situ. Dari gunung, wisata alam, ya wisata sejarah juga ya. Jadi intinya seputar traveling lah, kita akan coba publish di situ. Mungkin sejarah juga akan kita angkat juga nanti. Sejarah gunung, terus nanti kita kerjasama sama pihak sponsorship, base camp untuk terus mengedukasi pendaki biar tingkat kesadarannya itu bisa naik gitu. Walaupun 1% ada peningkatan itu portal Natas Awan. Websitenya itu natasawan.com. Nah itu bisa teman-teman kepo di deskripsi link di deskripsi video ini sama di kolom komentar ada. Ini saya sengaja ngobrolnya santai sama Ujang karena saya sengaja ngerjain Mas Faiz biar agak capek gitu. Iya, tangannya tremor gitu. Biar nanti jangan dulu lihat Mas Faiz nanti. Bentar. Ini baru masih banyak. Iya, ini baru portal Natas Awan. Portal Natas Awan. Terus itu websitenya. Sosial medianya itu ada Instagram Natas Awan, terus TikToknya juga Natas Awan, Facebook juga sama Natas Awan. Nah kalau di YouTube ya ini ya channelnya Natas Awan Indonesia. Jadi itu portal Natas Awan. Berarti untuk teman-teman yang cari-cari informasi tentang dunia traveling bisa langsung buka portal. Oh ya, ada juga tambahan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang pengen di repost sama kita, misalkan punya produk atau punya layanan, pengen kerja sama kita, pasang iklan di kita juga bisa. Ada partnership berarti? Ada partnership, kolaborasi, betul banget. Ya. Jadi kita berusaha ngebantu nih teman-teman semua yang pengen nge-up dia profil
produk atau layanannya di Natasawan juga bisa. Kita bisa kolaborasi dan juga partnership. Wah, lengkap banget nih teman-teman. Jadi teman-teman yang suka pendakian, suka tentang traveling, bisa langsung buka portal semua sosial media dari Natasawan. Di situ akan ada informasi-informasi menarik tentang wisata dan Ya, terutama menurut kamu Mas Faiz itu bakal sering ada di situ. mantap banget soalnya. Oke, jadi teman-teman itu untuk portal Natasawan sendiri ya. Jadi bisa teman-teman ini kepoin ya Mas Anik untuk portalnya dari informasi-informasi tentang pendakian, tentang wisata dan seterusnya bisa di situ ya. Ya, jadi kayaknya media Natasawan Indonesia itu ada di portal. Terus kan itu kan Natasawan ada tiga khusus kan ya. Ada portal yang tadi udah dijelasin Ya. sama yang trip nih. Kalau yang trip untuk ruang lingkupnya seperti apa sih Mas Anik? Oke, jadi kita kan berangkat dari menyediakan informasi gitu ya. Informasi dan kita juga ada trip Natasawan. Jadi trip Natasawan ini kita ruang lingkupnya itu tour and travel. Jadi ini adalah kayak layanan jasa, berarti itu jasa layanan open trip dan private trip gunung-gunung di Indonesia dan juga wisata-wisata di Indonesia. Dan kita pilih wisata-wisata dan gunung-gunung yang menarik. Mulai dari gunung yang ramah kota, terus yang agak menantang sampai yang cukup menantang juga nanti kita akan coba sediakan Dari yang rendah sampai yang tinggi ya. ya, pokoknya kita nanti ada tahap-tahapannya. Terus kayak wisata tertentu Ada wisata itu biasanya kita ke ruang lingkupnya ke pantai sama ke area perkotaan. Area perkotaan itu kita bisa ngangkat dari sejarah-sejarahnya atau ikon-ikon di kota tertentu. Contohnya kayak di Jogja nih. Kita misalkan ada tour ke Jogja gitu. Kita akan nyari wisata-wisata yang lagi tren. Misalkan ada 5 destinasi dan terus kita nanti kasih paketnya. Nah itu bisa langsung gabung, nanti kita telusurin wisata-wisata. berarti ya sudah ada paketan dan sebagainya. Udah, nanti itu ada tim kita yang nyediain. Kalau misalkan ke pantai kita juga sama, nanti ke pantai ya kita muter ke pantai apa, kegiatannya ngapain itu ada juga. Berarti untuk trip bukan hanya di gunung ya. Jadi kita fokuskan ke gunung dulu nih. Gunung ini yang sekarang Natasawan fokuskan itu di mana deh? Ada gunung apa aja yang bisa dibetin oleh teman-teman semua? Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk gunung itu kita itu nanti akan banyak, terutama di area-area Jawa Tengah. Contohnya kayak misalkan dari Andong, Prau, Merbabu, Sumbing, Cindoro, Lau, nanti kita itu akan banyak. Cuman untuk saat ini karena kita itu pengen selalu punya kenalan baru, terutama dari berbagai macam kalangan usia ya, dari yang masih remaja, terus setengah mateng sampai mateng banget. Kita itu pengen banget punya kenalan itu. Jadi kita nyari gunung yang bisa menerima itu semua. Dan gunung sekarang yang di Jawa Tengah yang bisa sahabat dengan usia-usia segitu itu pastinya Gunung Prau. Apalagi dengan Kalau misalkan beruntung, kalau misalkan amal kita banyak, itu Prau itu mantep banget. Treknya nggak terlalu jauh, maksudnya kayak 3 jam 4 jam udah nyampe puncak. Terus kita nggak perlu summit malam-malam, tenda luas juga camp areanya. betul ya, itu yang didapatkan untuk sejuta umat katanya. Nah ya, kuliah ke umat. View-nya cakep banget kalau misalkan dapat keberuntungan dari lautan awan, terus kalau sunrise atau sunset muncul. Ada juga di situ ikon aqua, yaitu Sumbing, Sindoro ya kan kelihatan, Merbabu, Merapi. Terus apa lagi ini ya, ada apa namanya, jalur baru itu yang view-nya Telaga Warna. Ya itu kayak di Rinjani tuh. Jadi Gunung Prau lewat Patak Banteng, Betul. lewat jalur Patak Banteng itu ada 2 jalur. Oh iya, Jalur lawas, jalur lama sama jalur baru. Kalau jalur lama biasanya treknya agak naik tapi cepet sampai puncaknya. oh iya, soalnya banyak juga ya di Iya. perahu kan, ininya apa namanya, base campnya kan. Skemnya banyak di Prau. Tapi kita fokuskan di Kita di Patak Banteng karena biar kita kuat
kayak banteng gitu. Tutup dong. Iya. Nah, itu Itu. Ada 2 jalur, enak dong jalur. Nanti ketemu kayak segara anak. betul. Kalau untuk fasilitasnya apa aja tuh kalau ikutin open trip atau private trip ya? Ya bisa dua-duanya, private. Kalau misalkan pengen ketemu teman-teman baru dan random gitu ketemu di lokasi itu bisa ikut open tripnya. Biasanya pesertanya yang mulai dari 5, 10, 15 itu kita ada open trip. Tapi kalau misalkan teman-teman tipikal yang benar-benar introvert total dan susah berbaur saya nih. Nah, itu mungkin cocoknya pakai private trip. Jadi kita bisa berangkat cuma ya 3-5 orang, maksimal 10 aja udah ramai, tapi 5 sampai 6 lah. Bisa. Jadi kita pakai mobil pribadi berangkatnya ke base camp dan itu enak, lebih ke private trip. Nah, kemarin juga kan naik juga ya ke perahu. Gimana nih? Iya, RCU-nya nih. Ya kemarin kita habis dari perahu juga, kurang lebih ada 4 orang yang berangkat kemarin. Kita nyobain semua jalur baru dan juga jalur lama. Sayangnya kita ketemu dipimpin sama nenek-nenek dan ya itulah, kalau misalkan persiapannya kurang itu pasti ada aja hal yang nggak diduga, kayak misalkan kesleo atau pincang gitu. Sama pasti gitu. Tapi itu emang itu yang dicari dari gunung, karena itu kita kenangannya itu ada dan kita pengen terus balik lagi. Kocak sih itu naik pas waktu dari pos 2 ke pos 3 itu. Wah iya itu, kalau misalkan hemat budget itu dari base camp sampai pos 1-nya aja udah kita ketemu anak tangga itu udah bikin dengkul lumayan lah. Tapi buat pemula sih lumayan juga, masih works lah gitu. Iya, pokoknya nggak usah khawatir yang masih nyoba pendakian. Nah, aman. ini kan ada trip Natasawan, ikut aja tuh. Aja. Trip Natasawan. Pokoknya nggak usah ragu, ada Mas Faiz sama Mas Ujang Arifin yang bakal bantuin perjalanan. Fasilitas full ya Mas. Fasilitas pokoknya nggak usah pikir pusing, full bawa badan, bawa fisik, full sertifikat plus. Ada terplusnya juga. Yang penting fisik sih kalau menurut saya, kalau misalnya ikut open trip atau naik gunung itu fisiknya benar-benar disiapin gitu, karena selebihnya itu bisa di kayak kita bisa maksimalin atau kita bisa minta bantuan kru. Contohnya misalkan kita belum punya sepatu, belum punya jaket atau belum punya tas, itu hal kayak gitu kita bisa hubungi kru aja, kita bisa sewain, kita bisa bantuin. Tapi kalau fisik itu kita jatuhnya ke pribadi kita masing-masing. Jangan sampai Berarti kayak sekarang nih berita-berita yang banyak nih Mas. Pemula-pemula banyak yang hipo dan jadi nggak ada nih di Natasawan ya. Bisa, mudah-mudahan insya Allah nggak ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Itu kan harus kita edukasi juga kan. Iya. Jadi sebelum naik itu pokoknya kita benar-benar edukasi apa aja harus siapin naik perahu, olahraga apa aja rekomendasinya gitu. Itu tujuannya itu. Mantap sekali nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung untuk ikut open trip ataupun naik gunung gitu, ya solusinya ya. Oh ya, untuk open trip ke perahu, kita ada informasinya gimana? Dari 2 lokasi, dari Jakarta sama Jogja. Oke, nah dari Jakarta dan Jogja mid pointnya ataupun meeting pointnya, ya tuh di mana tuh? Nah ini jadi buat teman-teman yang di Jogja atau di Jakarta itu bisa milih aja mau lewat mana startnya gitu kan. Nah untuk dari Jakarta itu kita meeting pointnya dari UKI. Oh dari iya. Tapi nggak cuma area Jakarta aja, kita juga nanti teman-teman yang dari Bekasi, dari Cikampek, dari Karawang juga bisa ikut gabung ke open trip atas awan, karena itu nanti sejalur. Ini dari UKI terus ke Bekasi, Cikampek, Karawang, nanti itu sejalur. Teman bisa ikut. Harus dicatat tuh teman-teman, ada di UKI di mana Bekasi, Cikampek sama Karawang. Kalau untuk di Jogjanya, nah di Jogja justru lebih fleksibel di Jogja itu. Cuman kalau misalkan titik poin aslinya itu ada di SD Square di tengah-tengah, jadi di kota Jogjanya sama di Terminal Jombor yang searah. Tapi kalau misalkan teman-teman ada di daerah kayak di Seturan ataupun area
itu mungkin kita juga bisa jalannya. kita puterin, jadi bisa kita jemput. Soalnya teman-teman mangkalnya pas aja, jangan sampai pleset mangkalnya nih, karena Mana nanti ini nanti kalau mangkal Jogja meleset itu udah tau lah tujuannya ke situ gitu. Nah, Oke. Nah, ini Jakarta dan Jogja meeting pointnya kalau di Jakarta di UKI, Bekasi, Cikampek dan Cikarang, Karawang nih. Karawang. Kalau di Jogja di XD Square sama di Jombor. Nah, itu teman-teman yang mau ikut open trip Natasawan, jangan lupa follow Instagramnya. websitenya juga ada. Oh, websitenya juga ada. Apa websitenya, Wan? Websitenya trip.natasawan.com. Sosial medianya, Mas, dari Instagram, TikTok. Sosial media ada Instagram Trip Natasawan, TikTok juga sama Trip Natasawan. Oke. Nah, itu ikutin aja terus media-media dari Natas Awan. Tadi udah dijelasin tentang Natas Awan. Dari 3 fokus itu ada portal berita, portal Natas Awan, terus Trip Natas Awan. Dan sekarang ini tentang Natas Awan Store. Ya, gimana Mas Anik untuk cerita dari Natas Awan Store? Bisa dijelasin? Oke. Jadi sama ya sebenarnya, Natas Awan Store itu perkembangan juga dari Natas Awan versi old, versi sebelumnya gitu. Karena dulu juga kita sama, kita punya tabungan gitu, terus kita belanjakan tenda kayak perlengkapan pendakian gitu, tenda, sleeping bag, terus matras, pokoknya trekking pole itu kita itu semua. Dan rencananya emang dari dulu ketika barangnya udah banyak baru kita rentalin, kita sewain buat ngebantu teman-teman pendaki pemula yang belum punya perlengkapan, apalagi yang ininya sekali pakai doang, masih nggak tahu apa tadi, baru nyoba naik gunung itu kan cocok apa enggak, itu tadinya gitu. Nah, itu sekarang itu yang gimana? Sekarang kita fokuskan itu kegiatannya ada di Natas Awan Store. Jadi Natas Awan Store itu kita fokusnya penyewaan alat perlengkapan outdoor juga. Cuman kita ini untuk tahap awal melengkapi atau ngebantu teman-teman open trip atau private trip yang belum punya perlengkapan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang mau ikut open trip kita, terus bingung nyiapin alat pribadinya apa aja dan belum dapat referensinya, Natas Awan Store bisa ngebantu gitu dari penyewaan. Ya, kita juga akan rekomendasikan misalkan teman-teman kondisinya gimana, nanti apa aja perlu disiapin, kita juga bisa rekomendasikan. Banget tuh. Tinggal komunikasiin sama Natas Awan, tim Natas Awan, terus langsung bisa untuk nyewa dan seterusnya ya. Iya benar. Atau kalau misalkan pengen nyewa langsung di lokasi, itu lokasi kita ada di Jogja sama di Jakarta. Jadi di Jakarta Timur sama di kota Jogja, daerah ya masih kota lah. Terus untuk setelah itu ada penjualan lagi atau ada? Kita juga kita juga kolaborasi sama beberapa brand-brand outdoor tentunya, dan brand outdoor ini kita filter jadi yang bagus-bagus tapi harganya terjangkau. Ini ada beberapa enak banget ya. Jadi kalau teman-teman pengen belanja alat outdoor, saran saya lebih baik konsultasi dulu ke admin Natas Awan Store nih, biar ada rekomendasi atau ada gambar lebih jelas. Kita kan butuh tas nih, tasnya ini rencana nanti mau dibawa ke gunung mana aja. Misal kalau gunung-gunung yang enggak terlalu tinggi, mungkin kapasitasnya 50 liter atau 40 liter udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan gunungnya agak tinggi, mungkin di 60 liter atau di maksimal 70 liter, 80 mungkin. Nanti ya itu paling enak konsultasi dulu sih. Paling enak konsultasi dulu. Tanya-tanya dulu. Ya. Nanti kita rekomendasikan. Kalau untuk Natas Awan Store itu berarti fokusnya sewa sama penjualan. Kita juga produksi. Oh, kita juga ada produksinya apa aja Mas Adi? Untuk saat ini kita produksi t-shirt, kaos Natas Awan ya. Nanti ini juga bisa custom kalau misalkan teman-teman misalkan acara corporate nih kayak pesan seragamnya juga, kita juga bisa produksi. Terus kita juga produksi gelang, merchandise ada gelang, terus ada juga gantungan kunci. Nah, masih banyak lagi mungkin ya. Banyak nanti turun aja, saya ingat mental kita bisa ya, karena terus ya ketularan sama hidang aja. Naiknya aja juga.
Oke. Untuk Natas Awan Store itu berarti untuk pendukung untuk teman-teman yang ya, nah, tiap nonton awan gitu ya, lebih ke situ sih. Jadi lebih enak aja teman-teman untuk langsung berkegiatan. Jadi kita itu sebenarnya berusaha mengurangi aktivitas teman-teman yang seharusnya itu dilakukan pribadi dan ngabisin banyak waktu. Misalkan kita cari peralatan aja, harus muter ke tempat penyewaan gitu kan, terus belum tentu ada stoknya, terus alatnya juga cocok gitu, itu akan banyak waktu, lebih mempersingkat ya. Kita memangkas itu, jadi daripada muter-muter langsung hubungi admin kita aja dan kita bisa bantu sediakan. Berarti ini udah clear semua nih ya. Clear. Sasawan itu berarti teman-teman yang mau ikut pendakian atau wisata. So we are really in Natas Awan. Jadi intinya PT Natas Awan Indonesia itu rintis bareng itu 3 orang. Yang pertama itu ada Mas Faiz yang lagi pegang kamera ini. Jadi secara jabatan dia nggak sesuai sama job desk-nya karena mendadak kok jadi kameramen. Terus ada Mas Ujang Arifin yang magang host juga, dan ada saya Anik yang mendadak jadi narasumber amatir. 3 orang itu. Dari penjelasan yang dari awal sampai terakhir ini Mas Anik, mungkin kita tutup dengan closing statement dari Mas Anik. Ya, oke. Makasih teman-teman. Jadi setelah beberapa part ini kita coba diskusi bareng dan kita mengulik seputar Natas Awan Indonesia, itu tujuannya agar teman-teman semua itu nggak ragu dan nggak bingung ketika nanti ketemu atau kenalan sama kru-kru kita. Nah, kita itu bakal bantuin atau ngedampingin teman-teman untuk bisa explore wisata dan destinasi di seluruh Indonesia dengan servis dan layanan kita. Intinya kita itu sekarang lagi fokus di 3 hal, yaitu kita menyediakan portal Natas Awan itu untuk informasi, terus kita juga menyediakan tour and travel, nama itunya Trip Natas Awan, dan yang terakhir kita juga menyediakan Natas Awan Store, penyewaan, penjualan, dan juga kita produksi merchandise ataupun perlengkapan aksesoris pendakian gitu. Nah, kedepannya kita juga berharap bisa terus berkontribusi untuk mengembangkan alam, edukasinya, dan kita akan coba bekerja sama dengan berbagai macam mungkin instansi atau BUMDes untuk bisa mengangkat wisata-wisata alam yang ada di Indonesia, apalagi itu potensinya gede. Dan harapannya dari saya pribadi, mungkin mewakili teman-teman juga, kualitas teman-teman yang nanti nikmatin alam pendakian atau wisata itu bisa lebih kesadarannya bisa lebih tinggi lagi, sehingga alam kita tetap terjaga dengan baik. Dan mudah-mudahan Natas Awan ini bisa jadi jembatan dan juga partner perjalanan hidup teman-teman. Nah, makasih. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kedepannya kita akan konsisten ya. Insya Allah. Yang penting saya dapat bayaran dari Mas Faiz aja, dari Pak Ketuanya. Jadi Pak Ketuanya Mas Faiz. Saya kalau ada bayaran, transferan, ya oke. Gas terus. Tapi kalau misalkan licinnya kurang, Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan tunggu video berikutnya.